Hai teman-teman semuanya. Nah, pada kali ini saya akan melanjutkan pertanyaan Q&A untuk part yang kedua dari teman-teman semuanya. Tapi sebelum itu, seperti biasanya, sebelum teman-teman tonton video ini, silahkan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari channel ini. Baik, sekarang kita langsung saja untuk ke pertanyaan yang pertama untuk Q&A part yang kedua. Pertanyaan yang pertama datang dari Mas Avicenna Maula dari Poli J Jember. Pertanyaannya adalah, bagaimana perasaan sampean ketika iseng membuat video terus diupload ke YouTube dan ternyata banyak yang menonton? Tentunya sangat senang sekali ya, karena tanpa diduga-duga sebelumnya. Dan secara tidak langsung hal tersebutlah yang akhirnya memudahkan saya untuk bisa mensyiarkan Al-Quran di seluruh Nusantara. Pertanyaan lanjutan dari Mas Afis adalah, bagaimana menghilangkan rasa malu ketika berada di depan umum atau di depan orang banyak? Tentunya dengan PD, yaitu percaya diri. Lantas bagaimana untuk kita bisa percaya diri? Nah, bagi saya sendiri, untuk bisa percaya diri ada 2 tips yang bisa teman-teman aplikasikan nantinya. Tips yang pertama, teman-teman harus bisa mengenali kemampuan teman-teman dan selanjutnya maksimalkan apa sebenarnya kemampuan teman-teman itu. Dalam artian seperti ini, ketika teman-teman ditunjuk untuk menjadi MC, lantas apa saja yang perlu dipersiapkan? Yaitu dengan latihan. Latihannya itu maksimal ya, jangan setengah-setengah. Karena dengan latihan yang maksimal, teman-teman akan bisa leluasa untuk bisa membawakan acara dalam menjadi MC tersebut. Jadi, jika teman-teman itu belum menguasai apa itu MC, tentunya teman-teman akan grogi dan tidak percaya diri. Kuncinya, teman-teman harus pelajari dulu apa itu MC. Kemudian jika teman-teman sudah menguasai apa itu MC, bagaimana triknya, bagaimana caranya, maka rasa percaya diri akan semakin kuat dan rasa grogi akan mulai hilang perlahan-lahan. Seperti itu, Mas Afif. Tips yang kedua ialah memotivasi diri. Biasanya karena saya selalu terjun di dunia perlombaan, kadangkala itu ada beberapa peserta yang tampilannya itu sangat bagus sekali, sehingga timbul, wah itu kok bagus ya, akhirnya grogi. Tapi saya selalu tanamkan dalam hati bahwa saya bisa lebih baik, bahwa saya bisa lebih bagus. Akhirnya apa? Dengan keyakinan saya seperti itu, dengan memotivasi saya sendiri, akhirnya saya tampil dengan percaya diri. Nice. Selanjutnya pertanyaan yang kedua datang dari Mas Agung Permana. Mungkin teman-teman belum tahu ya, siapa ini Mas Agung Permana. Mas Agung ini adalah juara 1 MSI pada MTQ Nasional di Medan pada tahun 2018 yang lalu. Pertanyaannya adalah, pernah enggak sih cinta lokasi sesama pemain Syarhil? Pernah sih. Tapi bohong. Belum pernah, karena saya sendiri mendapat wejangan dari ustadz saya, mendapat saran dari ustadz saya. Ketika kita akan mengikuti perlombaan, janganlah kita dekat dengan seseorang, janganlah kita dekat dengan lawan jenis. Karena apa? Karena hal tersebut nantinya yang akan membuat kita ada saja kendala dalam sebuah perlombaan. Jadi kalau untuk dekat dengan sesama pemain Syarhil masih belum pernah ya, alhamdulillah masih belum pernah. Belum tahu besok, nanti, atau kelak ya, belum tahu. Tapi untuk sebelumnya itu masih belum pernah, alhamdulillah ya. Dan setiap mengikuti perlombaan, alhamdulillah juga selalu diberi kelancaran. Karena dawuh ustadz saya, ketika kita akan mengikuti perlombaan, usahakan kita harus siap dohir dan batin. Dohir kita latihan secara maksimal dan batin kita harus bisa mendekatkan diri kepada Allah agar ridhonya pun bisa kita dapatkan. Seperti itu. Selanjutnya pertanyaan dari Muhammad Lukman, mahasiswa Universitas Airlangga.
Ini merupakan teman saya waktu masih duduk di bangku MA, waktu mondok dulu di Genggong. Pertanyaannya adalah singkat ya, tapi sangat bermakna sebenarnya ini. Pertanyaannya adalah kapan nikah? Mas Lukman malah tanya kapan nikah, wong calonnya belum ada. Jadi kalau untuk nikah nanti ya, masih belum kepikiran gitu. Saya juga masih fokus mendampingi teman-teman saya, mendampingi anak-anak saya yang sekarang berada di Malang. Tentunya prioritas pertama masih terus berjalan, yaitu belajar untuk menemukan hal-hal yang baru. Saya juga masih kuliah dan masih menyisakan beberapa semester. Mohon doanya untuk teman-teman semua agar bisa berjalan dengan baik, dan nanti jika ditakdirkan mungkin akan bertemu dengan pasangan yang telah Allah persiapkan. Masya Allah, dalam banget ya pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Lukman, dan mudah-mudahan Mas Lukman juga dapat menemukan pasangannya ya, sehingga nanti saya bisa nyusul seperti itu. Pertanyaan selanjutnya datang dari mahasiswi Untirta. Tidak saya sebutkan namanya karena orangnya melarang saya untuk mempublikasikan. Pertanyaannya adalah, Kak, udah punya calon kah? Terus kriteria cewek yang kakak suka gimana? Baik, ini pertanyaannya juga sangat berat ya. Kalau untuk kriteria sebenarnya gak ada ya. Saya juga bukan tipe orang yang ingin seperti itulah, seperti inilah, dan sebagainya. Saya bukan orang yang seperti itu. Jadi itu jawaban dari saya. Untuk kriteria sebenarnya gak ada bagi saya. Yang penting seseorang tersebut nanti, Masya Allah, yang penting seseorang tersebut setia dan manut ke saya. Dengan seperti itu tugas saya nanti yang mengayomi untuk menjadi imam yang baik untuk keluarga kecil saya nanti. Pertanyaan selanjutnya datang dari Memes Linda Ayu. Ini merupakan anak saya ya, anak saya bertanya. Aduh, pertanyaan ini malah gak kalah nyeleneh juga ya. Tips agar bisa cepat move on. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Memes. Bagaimana tips agar kita bisa cepat move on? Ada 3 hal yang dapat kita lakukan. Pertama, yakin bahwa di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Yang kedua, yakin bahwa kita nanti akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik. Dan yang ketiga, kita harus yakin bahwa kita jauh bisa lebih baik tanpa dia. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir datang dari Basori dari Kalimantan. Ini merupakan salah satu kori nasional ya, yang insya Allah pada tahun ini akan masuk ke UM dengan jalur prestasi. Pertanyaannya adalah, apa inspirasi kedepannya untuk kemajuan channel ini? Tentunya sangat banyak ya. Saya juga mohon dukungannya untuk teman-teman agar channel ini bisa semakin berkembang, bisa semakin bermanfaat untuk semuanya, sehingga kita dilancarkan, kita dimudahkan untuk menciarkan Al-Quran di seluruh bumi Nusantara, bahkan di dunia. Banyak ke depan hal-hal yang akan kami lakukan untuk membuat gebrakan baru. Nah, apa saja gebrakannya? Tunggu saja kelanjutannya. Baik, inilah jawaban dari saya menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Jika ada yang kurang baik, mungkin bisa teman-teman abaikan. Tetapi jika ada hal-hal positif, hal-hal yang baik, bisa teman-teman aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga mohon maaf karena tidak bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang belum saya jawab nanti akan saya jawab dengan langsung menghubungi teman-teman yang sudah bertanya. Jadi semua pertanyaan akan saya jawab, tapi tidak terjawab langsung melalui Q&A ini, namun akan saya jawab dengan saya yang akan menghubungi langsung teman-teman nantinya. Seperti itu. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan, untuk melihat Q&A pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan stay tune terus di Muhibbi Tilawah wa Da'wah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.